PGA paling sekarang itu di map readernya ini 8, antara 4 sama 8 itu udah bagus lah. Juga korban jebakan map, itu juga korban jebakan map. Ya, itu dia. Gara-gara gue ngomong keblasok kemarin. Kanan. Malah keblasok kanan. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Yang kita hormati bersama tuan rumah acara pada pagi ini, yang dimuliakan Ibu Yani Sabto Hudoyo beserta seluruh keluarga besar, dan yang dimuliakan Ibu Kartika Afandi beserta seluruh keluarga besar Afandi. Yang saya hormati, hadir juga bersama kita Ibu Kanjeng Gusti Mangku Alam. Yang kita hormati juga Bupati Bantul periode 2010 sampai 2000. Yang terhormat para pejabat dari Dinas Kebudayaan Bantul yang hadir, Bapak Panowo Imogiri, Bapak Selamat Santoso SIP. Yang kita hormati juga Bapak Lurah Ukirsari, Bapak Susilo Hapsoro SG. Seterusnya yang kita hormati Ibu Raden Ayu Sitorsmi Prabu, bahkan seluruh seniman, budayawan, baik yang seluruh panitia peringatan acara 100 tahun mengenang Bapak Sabto Hudoyo, dan sebut satu persatu nama, gelar, pangkat, dan jabatannya. Alhamdulillah kita banyak bersyukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan akal uang hasil penjualan sepeda, yang di situ nanti beliau akan bertemu dengan Bunda Kartika. Di Singapura Pak Sabto menjalani pekerjaan berbagai macam waktu itu, sambil terus mengasah bakat melukisnya. Karyanya yang memukau membuat seorang diplomat Inggris saat itu mengajaknya berpameran di British Council, yang jadi titik awal mengantarkan Pak Sabto menjadi seniman yang diakui dunia. Terima kasih pada hari ini yang penuh makna ini, kita berkumpul di Taman Makam Seniman dan Budayawan Giri Sabto untuk mengenang dan merayakan 100 tahun perjalanan hidup suami saya, almarhum Sabto Hudoyo. Sebuah perjalanan yang syarat dengan dedikasi, karya, dan semangat yang tak kenal lelah dalam memajukan seni dan budaya Indonesia. Sebagai seorang istri, saya merasa sangat beruntung bisa berbagi hidup dengan seorang pria yang tidak hanya cinta kepada keluarga, tetapi juga mencintai seni dengan segenap hati. Sabto Hudoyo adalah sosok yang luar biasa. Seorang seniman yang tidak hanya berfokus pada karya-karya seni, tetapi juga selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya
di setiap langkah. Hari ini, 100 tahun setelah kelahirannya, kita berkumpul untuk mengenang segala pencapaian dan pengaruhnya. Meski beliau telah tiada, karya-karya dan nilai-nilai yang ditinggalkannya tetap hidup, terus menginspirasi banyak generasi dan akan terus dikenang sepanjang masa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, serta kepada panitia 100 tahun 100 yang terharu saat aku menunggu kabar dari pesan malaikat tentang kebaikan. Setiap ku sebut namamu dengan helaan nafas yang menuliskan hembusannya, dengan senyuman dan keterbukaan hati untuk menunggu sebuah pasang. Aku berkisah dengan air yang mengalir di dekatku, udara dingin yang menekuk beluk kembang daun, serta sebuah rindu yang berdetak di dadaku. Saat aku mengucapkannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok orang sing ngomong nih buri. Ya, sedikit Sri Mulat dari keluarga Sabtodoyo, saya mewakili kakak-kakak saya dan sedikit juga buat Mami Yani, Mami Tika, yang semua juga sudah ngapling di sini. Kalau Mami Yani ada di atas itu, Mami Tika ini bisa kelihatan di sini nih. Ya, cuman jangan nyekar dulu karena saya juga ada di atas nih. Oke, saya di sini mewakili kakak-kakak saya lali jenenge sapa. Agak banget soalnya. Ada Mbak Elvi dari Bali yang baru datang tadi subuh naik kereta. Terus ada Mbak Sila, mana Mbak Sila? Itu dada tepuk tangan di belakang itu. Iya, itu Mbak Elvi juga. Ada Mbak Lulu, Mbak Lulu ada di sana. Kan yang buri. Terus ada almarhum Mas Bambang yang kebetulan Mas Bambang, Mas itu Mas Didit, Mas Bambang. Memang rotot selewah nek seniman. Jadi almarhum Mas Bambang menika kakak dari kita yang satu-satunya yang baru meninggal. Jadi mohon bapak-bapak ibu-ibu yang saat menika darah tinggi apa kurang obat, berobatlah, BPJS menika gratis. Terus ada Mbak Kiki, mana Mbak Kiki dari Bali juga tidak hadir. Pokoknya ini semua yang darahnya Sabtodoyo ya. Ada Mas Andi, mana Mas Andi? Ah, menikah ini Mas Andi yang paling mirip sama papi saya nih. Terus ada Mbak Mas Uki atau Mas Iing, tidak ada, mungkin lagi terbang. Terus ada Mbak Mimi Laksmi, mana itu yang jilbabnya putih itu haji itu. Terus sudah udah ini pidatoku ganti. Terus ada Mas Didit Selendem di belakang itu pendirinya TPPA sama Mas Andi. Nanti untuk istri-istri tidak saya sebut ya, mohon maaf karena saya kurang kenal sama kalian. Jadi yang jelas saya matur nuwun sangat kepada almarhum Sultan ke-9 karena telah memberikan Gunung Gajah menika untuk keluarga kami. Jadi menawi panjenengan ngertos ya, ini dari batu yang jenengan pidak menika sampai aspal di depan sampai jembatan menika Pak Sabto Ansih tanpa sponsor. Ya, jadi tepuk tangan buat Bapak Sabto. Jadi beliau ya sing neng kene dikubur pertama juga yang bangun ini semua. Makanya tadi pagi itu saya rodok perintang-perinting saya. Jadi saya matur nuwun kepada keluarga Jamhari, di mana keluarga Jamhari? Matur nuwun. Itu yang di belakang itu juru kuncinya itu dengan keluarga itu nemenin Pak Sabto dari membangun ini, dari waktu tekan masjid ini sampai di kuburnya beliau di situ.
beliau masih jagani sebagai juru kunci sini. Jadi jangan segan-segan kalau Bapak Ibu yang udah dikubur sini ya ngasih tip lah rakyat yang sayut orang yuto ya kan. Jadi begitu, jadi Pak Sabto tuh begitu giginya. Papa dora setuju. Awang dikubur aduh banget ning Imogiri cedak apa makam raja-raja iki piye gitu loh. Nah kan Bapak Ibu banyak yang tidak tahu sejarahnya. Karena kenapa kok digawe sederajat gunungnya podo-podo Konorojo kene seniman. Karena beliau pernah ngendikan berkata ya nek rojo ini bertitah bersabdo ke Sabto Hudaya. Nek seniman kuwi rojo tanpa seniman iki ora dadi. Karena dengan adanya wayang, gamelan, keris, dengan tata cara, dengan tariannya itu semua kan adalah seni. Jadi istilahnya roto. Nah, makanya nyuwun sewu, Bapak Sabto Hudaya itu kan Raden Mas ya. Saya di Solo ditambahi KRMHT karena melestarikan gending-gending Jawa. Orang hubungannya, oke. Orang hubungannya, karena apa tuh? Masa acara neng kuburan di sini emang dongo bosen gitu. Jadi saya tadi waktu pagi itu jam 5 subuh sudah kesini sama Pak Jamari sama rencang-rencang ngeset sound, masang-masang stiker ini. Terus tadi saya mak perindang-perinding loh. Saya tuh dibisik-bisik waktu subuh tadi tidur. Matur nuwun yo, kita iso dikubur kene walaupun kita dulu tuh sok protes kok adoh-adoh, temen akhirnya aku dikubur neng kene. Matur nuwun karo Pak Sabto. Aku bilang, ya mengko tak sampeke. Wis tak sampeke, Cah. Wis tak sampeke, matur nuwun Pak Sabto. Nggih. Loh, lah tenan saya ini kan yo kejawen, papi saya tuh kejawen sampai setahun sebelum meninggal tuh baru sholat. Alhamdulillah saya ini yang jadi imamnya. Jadi sholat 5 waktu ini seumur-umur ini pisan karo aku. Setelah di intinya gitu, makanya keluarga seniman itu memang nyuwun sewu rada aneh. Ini sebagai penutup saja, ben ra kedawen. Ini bojo saya barusan lewat. Enough. Ya sing baju hijau ya, takon maju itu lah ya. Jadi kenapa aneh? Itu Pak Sabto itu nanti kalau jenengan lagi nyekar di sebelahnya ono pitike. Jenengnya Philip von Philippine, karena memang pitiknya itu dari Filipina. Jadinya jenis seniman kan aneh. Di atas jangan banyak lihat ada kuburan ono violinnya, ada macam-macam lah. Kenapa aneh? Karena memang seniman itu nek dikubur ora aneh, ora wangun gitu. Makanya mungkin Pak Sabto sekarang ini lagi gembujing kali pitik. Ya, kan kita juga nggak tahu. Maka begitu Pak Sabto meninggal, itu sekitar seminggu berikutnya itu ayam yang selalu nemenin Pak Sabto menikah, si Philip menikah. Itu juga almarhum. Nah, jadi dulu ada arah-arahan besar di situ. Sing teko wong-wong ngasem itu di sini. Dikubur rame-rame kita tuane tahlil al-pitiun. Alhamdulillah ya. Jadi ya ojo aneh ya, termasuk ini Mbak saya mana Mbak Helvi itu cita-citanya kan suaminya sudah meninggal di Mbak di kremasi dan putrinya juga keponakan saya Mbak Kartina itu juga barusan. Jadi saya ini dalam bulan ini tuh 7 sedulur dan konco tuh peluk-peluk do kolaps gitu loh. Saya sendiri nggak tahu apa karena ini sudah zaman edan apa karena COVID, apa karena memang sudah zamannya Waalaikumsalam gitu. Nah itu aneh karena dia juga adalah seniman, pinginnya nanti karena dua-duanya putri dan suaminya dikremasi. Beliau tuh pengen nantinya meninggalnya ora dikremasi tapi ngeloni karo kremasi nih. Oh sedih banget tuh, sangat wow gitu loh gitu. Cuman tidak sewau saya bapak-bapak ibu-ibu karena kuburan saya di atas itu tak pasangin colokan listrik. Bukan, karena wediku nek pas aku modar ndelah durung modar kan saya bisa handphonean gitu. Wes sedang dikubur iki piye gitu. Jadi gitu dari saya Sekar Langit matur nuwun dan selamat berapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu yang dimuliakan Ibu Yani Sabto Hudaya beserta keluarga, Ibu Kartika serta keluarga dan
tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, pangkat, gelar jabatannya. 10 tahun yang lalu saya pernah tersesat ke tempat ini dengan salah satu teman saya setelah ziarah ke makam Imogiri. Bahkan saya sudah sampai puncak atas, turun lagi. Tetapi saat itu saya tidak tahu ini apa, dan saya tidak tahu bahwa ini taman seniman. Makanya saya kaget karena di setiap nisannya ada yang tadi diceritakan Mas Sekar, alat-alat musiknya. Baru 10 tahun kemudian saya tahu bahwa 10 tahun yang lalu saya datang untuk survei. Hari ini saya terus bicara di tempat ini. Terima kasih banyak Mas Sekar. Karena setelah itu kemudian saya diperjumpakan dengan beliau. Jadi saya ketemu nenek moyangnya dulu, baru ketemu cucunya. Jadi saya ketemu leluhurnya dulu, baru ketemu putranya. Dan beberapa waktu yang lalu beliau berpesan, Mas Fajar kalau nanti datang lagi tolong didoakan calon tempat makam saya di atas itu. Saya sampaikan kepada beliau, mohon maaf Mas, saya tidak akan mendoakan. Beliau menangis. Saya lanjutkan jawabannya, kenapa saya tidak mendoakan? Karena yang saya doakan belum ada di dalam. Jadi saya cuma lewat saja. Itulah kenangan saya di taman ini, maka disebut taman ya, bukan kuburan ya. Kalau taman itu artinya tempat indah ya, dalam bahasa Arabnya Raudhah. Maka saya kalau di kampus sering disebut dengan nama Ibnu Warsito. Artinya anaknya si Warsito, tetapi bukan Ronggo Warsito. Dan sekarang saya akan melacak sejarah, jangan-jangan bapak saya ini masih keturunannya Ronggo Warsito. Karena itu sedang saya lacak, karena kebetulan saya di Fakultas Usuluddin di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di situ sangat lekat sekali dengan ajaran-ajaran Ronggo Warsito. Nanti kita ada kenal nama-nama seperti Pak Simuh ya, dia sufi dari UIN Sunan Kalijaga yang menulis Serat Wirid Hidayat Jati, Raden Ngabai Ronggo Warsito. Nah, dari situlah saya kenal dengan Ronggo Warsito. Makanya saya saat ziarah ke Ronggo Warsito, saya tanya bapak saya, si Warsito, Pak, bapak ini jangan-jangan keturunannya si Ronggo Warsito. Dan sampai sekarang darah seniman itu dalam arti membuat puisi, saya pelan-pelan juga membuatnya. Jadi 3 hal itu yang saya bisa hubung-hubungkan ya, bukan cocokologi dalam proses perjalanan beliau. Yang pertama, yang saya sebut sebagai hidup itu berpetualang. Yang kedua, ini kalimat dari Pak Sabto sendiri yang saya gubah sendirian. Yang kedua, hidup itu berhutang. Dan yang ketiga, hidup itu pulang. Dan ketiga nilai dasar dari Pak Sabto ini luar biasanya, semuanya punya artefak tempatnya. Artinya tidak ahistoris. Ketika saya mengatakan hidup itu berpetualang, maka silahkan Bapak Ibu pergi ke Galeri Sabtoudaya di depan Bandara Lama. Nanti Bapak akan tahu bagaimana kisah beliau dari waktu ke waktu, dari foto, cerita, ketemu siapa. Petualangan Pak Sabto luar biasa. Saya membayangkan saya tidak akan mampu berpetualang seperti beliau. Zaman belum ada pesawat, naik kapal 19 hari sampai ke Eropa. Ini luar biasa, nanti saya akan cerita agak detail sedikit. Yang kedua, hidup itu berhutang. Maka buktinya silahkan Bapak pergi ke Kasongan. Betapa hutang itu dibayar lunas dengan mengabdi kepada masyarakat bawah, dengan membuat kasongan itu. Dan yang ketiga, hidup itu pulang. Nah, disinilah tempatnya. Jadi dia tidak hanya mencari tempat beliau sendiri di mana dikuburkan, tetapi juga membantu orang lain untuk nanti dikuburkan di mana. Dan saya kira tidak semua kita berpikir seperti Pak Sabto. Kalau Bapak investasi rumah, investasi haji, investasi sekolah, itu biasa. Tapi kalau seniman melampaui itu, dia investasi nanti dikuburnya di mana. Dan jarang keluarga yang punya investasi tanah tempat kuburannya itu. Ini Pak Sabto melakukan itu. Bapak, silakan Bapak. Nah, yang pertama, hidup itu berpetualang ya. Kalau kita cerita, saya membaca cerita sejarah Pak Sabto ya, dari orang yang luar biasa, darah biru, kemudian menjadi orang biasa, kemudian ketemu dengan banyak orang ya. Cerita dari Solo, kemudian tadi diceritakan pergi ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian pergi ke Eropa, bolak-balik.
ke sana, saya rasanya tidak mampu seperti Pak Sabto. Artinya beliau orang lokal tetapi pengalamannya global. Itu yang saya sebut sebagai think locally, act locally, think globally. Beliau tidak hanya itu, tetapi juga beraksi global, juga berpikir global. Saya kira Bapak Ibu tidak akan sanggup ya naik pesawat, naik kapal ke Eropa, kecuali naik pesawat. Mungkin saat itu memang belum sebagus sekarang, tetapi Pak Sabto melakukan itu karena beliau percaya bahwa perjalanan itu yang penting bukan hanya tujuannya, tetapi juga proses dalam berjalan itu. Karena dalam proses perjalanan dia akan ketemu banyak orang, ketemu ini, disitulah dia saling belajar. Karena kalau orang hanya mencari tujuannya, maka yang dicari adalah kecepatan. Tapi kalau orang menikmati prosesnya, maka yang dicari adalah keselamatan. Maka Pak Sabto tidak hanya ingin sampai tujuan, tapi setiap detik proses dia berjumpa ini, berjumpa itu luar biasa. Belum lagi kalau saya cerita pertemuan beliau dengan Bu Yani dan Bu Kartika ya, itu luar biasa. Artinya cinta tidak harus melalui proses yang panjang, tapi cinta itu adalah ketetapan hati. Sekali pandang bisa saja besok menikah. Karena yang dipakai rasa, bukan logika. Itulah darah seni. Maka saya teringat wejangan Profesor Mukti Ali, ya, guru besar UIN Sunan Kalijaga yang dulu pernah menjadi Menteri Agama 2 kali di zaman Pak Soeharto. Beliau berpesan, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan teknologi hidup menjadi mudah, tetapi kurang satu, yaitu dengan seni hidup menjadi indah. Ini yang kemudian seniman harus ada di Indonesia, karena senimanlah yang bisa melunakkan hati kerasnya orang-orang Indonesia. Maka hati keras orang-orang Indonesia yang mengatasnamakan agama ini, keyakinan ini, kepercayaan ini, yang bisa melunakkan adalah seniman. Maka seluruh hati seniman karena lunak hatinya itulah maka mudah mendapatkan inspirasi dari Tuhan untuk menciptakan daya kreasi yang luar biasa. Makanya Tuhan di dalam bahasa Islam juga disebut sebagai Sang Mahaseni. Apa yang disebut dengan Sang Mahaseni itu? Karena beliau kreativitas menciptakan karya-karya yang luar biasa, kemudian seniman diberikan inspirasi untuk melakukan itu. Dan saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Mohon izin jika nanti ada kegiatan-kegiatan komunitas seniman, mohon izin saya untuk bisa berhadir. Karena spiritnya sama. Spirit itu rohani kita sama. Yang beda itu keluar dayanya itu. Makanya di UIN Sunan Kalijaga, mohon izin Bapak Ibu ya, ini kritik self criticism ya, mengkritik diri sendiri. Tidak banyak agamawan yang punya darah seniman. Kalau agamawan tidak punya darah seniman, maka paham keagamaannya akan keras, tidak lunak. Saya beri contoh satu agamawan, ilmuwan dan juga seniman. Bapak pasti tahu, yaitu dan saya kaji pikirannya, yaitu almarhum Kunto Wijoyo. Jadi beliau ini ilmuwan sejarahnya hebat, bisa membuat puisi, membuat prosa. Artinya otak kiri dan otak kanannya jalan. Dan yang paling sering dijadikan contoh adalah Gusmus ya. Dia kiai yang juga seniman. Maka seniman harus masuk ke UIN Sunan Kalijaga. Masuk dalam arti memberikan saran-saran spiritual bahwa seni tidak hanya karya, tapi seni adalah cara berpikir. Bagaimana kita bisa menuangkan nilai-nilai universalitas ya, tidak tersekat-sekat oleh apapun, nilai-nilai humanis ya, nilai-nilai kesetaraan dan tentu nilai-nilai keindahan. Maka di UIN Sunan Kalijaga sekarang mohon izin Bapak Ibu ada kegiatan namanya beautifikasi. Jadi beautifikasi itu mempercantik. Tapi sayangnya yang dipercantik itu bangunannya, bukan orangnya. Harusnya yang dipercantik itu akhlak orangnya itu. Makanya di sini semoga inspirasi dari Pak Sabto berpetualang ini menjadi baik, karena beliau ini jauh perjalanannya, maka beliau tidak emosional. Maka mohon izin Bapak Ibu, kalau orang itu jalannya pendek ya, tidak pernah jalan-jalan, dia sumbunya pendek, sering marah-marah. Tapi kalau orang sering berjalan jauh,
maka sumbunya panjang. Orang sebut sebagai, kenapa sumbu panjang? Karena dia menentukan segala sesuatu berdasarkan pengalamannya, bukan kepentingan sesaatnya. Makanya mohon izin kalau orang tiba-tiba marah, disuruh jalan-jalan. Berarti dia jalan-jalannya kurang jauh. Sejauh-jauh perjalanan, yang paling penting itu adalah ke makam. Biar tahu kemana kamu nanti akan kembali. Untuk mengingatkan bahwa hidup tidak selamanya sehat dan kuat. Itu yang pertama, yaitu berpetualang. Maka mohon izin, tapi berpetualang jangan dipahami yang negatif ya. Pak, ini saya punya saudara juga, dia punya petualangan cinta Pak, ketemu ini, menikah ini, itu yang negatif. Yang saya sebut berpetualang itu berpetualang pengalaman. Maka ketemu banyak orang, siapapun itu silakan. Maka dulu dalam konsep Islam ada namanya hijrah. Makanya Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu artinya berpetualang, mencari tempat yang sangat jauh, toh nanti akan kembali ke sana. Kemudian yang kedua, hidup itu berhutang. Saya ketika membaca kalimat hidup itu berhutang, saya agak merenung sejenak ya, karena apa yang disebut hidup itu berhutang? Karena kalau kata Pak Sabto, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, maka kita belum menyelesaikan hutang kita, karena berjasanya pada kita. Yang pertama masyarakat. Kenapa kita berhutang kepada masyarakat? Karena dia yang menjaga kita. Tetangga kanan kiri kita kan, kalau rumah kita kosong dia yang menjaga. Maka kalau ada rapat kita nggak datang atau kita nggak memberikan sesuatu untuk masyarakat, kamu masih punya hutang. Terus ada jadwal pos kamling nggak datang, itu berhutang kalau saya. Karena dia yang menjaga lingkungan keamanan saya. Itu yang disebut Pak Sabto berhutang. Makanya hutang itu dibayar lunas di Kasongan. Makanya mohon izin Bapak Ibu, saya lihat ini masih banyak utangnya karena belum berbuat baik kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik kepada manusia yang lain. Maka jangan melihat derajat tingginya pangkat, tetapi manfaat Anda apa. Maka konsep pangkat apa itu dihilangkan dalam seniman, tetapi manfaat Anda apa? Karena setinggi pangkat tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Tetapi bermanfaat tidak punya pangkat, itu yang dicari oleh masyarakat. Karena kalau sudah masuk ke masyarakat, kalau sudah masuk ke pasar, nggak ditanya pangkatnya, tetapi Bapak apa kontribusinya. Itu yang dilakukan Pak Sabto. Belum kepada bangsa. Loh, kenapa kita harus nyarutang kepada bangsa? Loh, kamu minum pakai kran PDAM milik negara. Kamu nyolokin listrik, nanti kata Mas Sekar ya, dikasih colokan situ. Nanti saya telepon Mas. Gimana Mas Sekar? Nanti saya beritahu begini Mas Sekar. Mas, pertanyaan di dalam kubur man rabbuka siapa Tuhan itu sudah diganti. Sudah diedit oleh malaikat karena sudah banyak orang yang tahu. Loh, kalau masih ditanya itu, kan begini Bapak Ibu ya, kita ditanya seseorang karena orang itu tidak mendampingi kita. Kalau saya tanya Mas Sekar istrinya mana? Karena istrinya tidak bersamanya. Tapi kalau istrinya bersamanya, saya nggak boleh bertanya di mana istrinya. Maka kenapa ditanya? Karena yang ditanya tidak membersamainya. Tapi kalau senantiasa yang membersamainya ikut, nggak berani yang bertanya. Nanti kalau kemudian ditanya, saya yang bisa menjawab, memang kamu siapa? Karena dulu di kaum sufi ditanya balik Pak, man rabbuka, sebentar. Man itu apa? Maksudnya siapa Tuhanmu? Terus dijawab balik oleh kaum sufi di dalam tradisi Islam itu. Anda tidak boleh bertanya Tuhan siapa, karena Tuhan itu bukan siapa dan apa. Kalau siapa manusia, kalau apa benda. Tuhan itu bukan siapa dan apa. Nah yang bertanya balik lagi Pak, nggak jadi bertanya. Ini sufi yang namanya Jalaluddin Rumi. Bapak kalau kenal Jalaluddin Rumi, itu sufi Persia yang luar biasa karya-karya sufistiknya. Akhirnya sejak itu malaikat gak lagi bertanya kepada Jalaluddin Rumi. Terus ditanya pula, apa agamamu? Jawab oleh Jalaluddin Rumi, kamu bertanya kepada aku tentang agama. Ditanya balik, agama itu apa? Yang bertanya tidak bisa mendefinisikan agama. Jadi mau izin kalau nanti ditanya Mas Sekar, tanya balik. Siapa Tuhanmu? Sebentar, Tuhan mana yang engkau tanyakan? Tuhan. Makanya yang pengalaman ini menjadi penting, maka berjalanlah yang jauh. Makanya kalau kita punya putra putri, tolong Bapak Ibu kalau punya putra putri disekolahkan yang jauh. Jangan yang dekat. Kalau dekat nanti dia pulang terus setiap hari.
Kalau pulang terus nanti tidak punya pengalaman hidup, bagaimana mencuci piring sendiri, bagaimana menyetrika, biarkan saja dia jauh, survival dia biar hidup dengan caranya sendiri. Tapi kalau setiap hari kita antar jemput, nanti dia tidak mandiri anak kita. Maka semakin jauh semakin bagus, semakin tidak bisa pulang semakin bagus, seperti Pak Sabto. Loh, kan ujungnya juga kembali kepada Tuhan. Mau cari apa lagi hidup itu? Kalau saya nggak mau, kan kita diciptakan Tuhan yang menjaga kita. Kalau kita dibiarkan, Tuhan nggak adil menciptakan kita, maka semua yang diciptakan Tuhan akan dipenuhi kehidupannya. Tinggal kita mau mencari yang pertama. Makanya tadi Mas Sekar cerita generasi, mohon izin Pak Sabto, ini kalau saya sebut generasi durian, bukan generasi stroberi. Jadi generasi durian itu dibanting kuat dan isinya manis, seperti durian. Tapi kalau generasi kita sekarang, generasi stroberi, indah di luar, rapuh di dalam, seperti stroberi. Makanya tadi disampaikan, orang-orang dahulu membuat seni tidak usah pakai rekayasa teknologi, karena teknologi tertinggi adalah jiwanya. Tetapi sekarang orang tidak pakai menggunakan jiwa, menggunakan artificial intelligence, maka dia kalah dengan ciptaannya sendiri, karena artificial intelligence ciptaan jiwanya. Makanya mohon izin, kalau seni berasal dari artificial intelligence, bukan seni namanya teknologi. Makanya seniman dulu luar biasa, kalau sekarang artifisial semua. Makanya Pak Sabto generasi durian. Saya tidak tahu putra-putrinya Mas Sekar ya, mungkin generasi strawberry. Kalau generasi strawberry itu apa-apa mengeluh gitu loh Bu. Jadi depannya ini skincare ya, tapi dalamnya fresh care. Jadi depannya ini dipoles ya, lipstick, tapi sudah pakai minyak gitu loh Bu. Jadi kalau tidur itu sudah pakai minyak apa ya, sudah rapuh ya. Rapuh. Makanya sekarang generasi kita tuh muda-muda banyak yang wafat. Pak Sabto usianya panjang, usia 30, 25, sudah stroke, sudah sakit jantung. Kan itu generasi strawberry. Rapuh di luar, rapuh di dalam. Maka lebih berat generasi kita untuk menjaga putra-putri kita di generasi saat ini. Yang kedua, hidup itu hutang, nanti silahkan Bapak ke kasongan. Makanya kita berhutang kepada negara, maka ini diberi nama Taman Seniman Budayawan Pengharum Bangsa. Dan kita punya hutang budi kepada bangsa. Makanya kalau Bapak tidak berbuat baik kepada bangsa, maka masih berhutang budi. Karena kita hidup di tanah Indonesia, minum pakai air Indonesia, menghirup udara Indonesia, dan akan dikuburkan di tanah Indonesia. Maka tidak ada pilihan untuk tidak berbuat baik kepada bangsa dan negara. Bedakan dengan pemimpinnya ya. Kalau itu macam-macam. Kalau bangsa dan negara, maka tadi dinyanyikan, padamu negeri aku berjanji, padamu negeri aku mengabdi, padamu negeri aku berjanji, terus berbakti, kemudian mengabdi. Itu bukan polesan jempol, itu berat. Berjanji belum, apalagi berbakti, apalagi mengabdi. Maka kita mungkin baru berjanji ya dalam ikrar CPNS awal ya, tapi belum mengabdi. Kalau sudah mengabdi, tidak perlu mendapatkan upah, karena itu sudah ikhlas ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, nilai yang bisa saya ambil dari Pak Sabto, selain hidup itu adalah petualang, hidup itu adalah berhutang, yang ketiga, hidup itu pulang, hidup itu mencari jalan pulang. Maka Pak Sabto sadar betul ya, bahwa tidak selamanya kuat dan sehat, maka beliau mempersiapkan tempat ini sebagai tempat tubuh kita. Maka yang mati, makanya mohon izin Bapak Ibu, kalau orang wafat itu disebutnya meninggal dunia, bukan mati. Meninggal dunia itu artinya rohnya meninggalkan dunianya roh itu. Nah, dunianya roh itu tubuh manusianya. Maka yang dimakamkan di sini yang mati. Tetapi yang meninggalkan tubuh itu yang disebut spirit roh tadi tidak mati. Jiwa tidak mati, itu namanya meninggal dunia. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tinggal yang meninggal dunia itu ada satu R lagi yang kita renungkan, yang namanya kembali, yang dalam bahasa Arab disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Maka yang meninggalkan dunianya tidak mati, mati tubuhnya. Nah, yang meninggalkan dunia itu hendaknya kembali kepada Tuhannya. Maka ketika tadi Mas Sekar salam ya, assalamualaikum gitu ya di sini. Itu jiwa yang sudah tubuhnya makam diri sudah nggak ada lagi di sini, Mas Sekar. Kalau kemudian nanti ada yang menjawab, itu koringnya, jadi itu jinnya si ayam tadi, jinnya si ayam. Makanya kalau kita assalamualaikum terus gak ada yang jawab, itu malah bagus.
karena yang di dalam tubuhnya sudah kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita assalamualaikum kok ada yang menjawab, itu malah bahaya. Berarti yang di dalam tubuhnya masih di sini, masih gentayangan, belum kembali kepada Tuhan. Maka semoga yang berada semua di sini sudah kembali ke hadapan Tuhannya, dan semoga Bapak Ibu, karena tadi saya disampaikan sepintas saja ya, sekilas ya, karena ini sudah menjelang siang, itu saatnya makan siang. Jadi tidak bijak kiranya kalau saya panjang lebar. Nah, 3 hal itu semoga bisa menjadi oleh-oleh value ya yang bisa kita ambil dari Pak Sabto, dan semoga kedepannya kita bisa rayakan lagi beliau, tidak hanya mengingatkan lagi 200-300 tahun beliau, tetapi 3 perjuangan beliau itu, bahwa hidup itu berpetualang, hidup itu membayar hutang, dan hidup itu mencari tempat pulang. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kullu ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliyaika wa sholihin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasul faktubna ma syahidin. Allahumma inna dalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamata ad-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. La ilaha illallah fil aqdar wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Seniman, sekali lagi yang keras, seniman. Tepuk tangannya mana? Lagunya di bawahnya mas. Hanya dirimu di hatiku, tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.